Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Tapi kita lanjutkan ngaji mukhtasar al-matn syarif ya. Tutup bab wa yahrumu bil hadasi khamsatu asya. Wa yahrumu bil hadathi. Ya, silakan dibaca. Sallallahu rahimahullah taala. Wa yahrumu dan mengharamkan bil hadasi dengan dan haram bil hadasi dengan hadas khamsatu asya, 5 hal. As-salatu salat, wa tawafu dan tawaf, wal khutbatul jum'ati dan khutbah Jumat, wa masul mushafi dan menyentuh mushaf, wa hamluhu dan membawanya, illa kecuali ayyakuna tabi'an, kecuali bersamai dengan orang. Ka'an yahmila, seperti halnya membawa amtiatan barang, biha di dalamnya mushaf, wa qasada dan memasukkan hamla membawa al-amtiati barang, fala maka tidak yahrumun haram hina idzin. Iya, hina idzin ketika itu. Wa syurutul wudu'i dan syarat-syarat wudu sama niyatun ada 8. Baik, sampai situ dulu. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Kita melanjutkan pembahasan dari kitab al-matn syarif atau Fathul Latif yang ditulis oleh Syekhuna Muhammad Khalil Bangkalan rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan kita masih melanjutkan pembahasan wudu. Faqala musannif rahimahullah ta'ala wa yahrumu bil hadathi, yaitu ya, dan haram hukumnya dengan hadas khamsatu asya'a, 5 hal. Maka orang yang berhadas, hadas yang dimaksud di sini adalah batalnya wudu, ya, yang bisa membatalkan wudu. Yang kemarin kita sudah sampaikan bahwasanya yang membatalkan wudu ada 5. Ketika 5 hal itu terjadi pada seorang, maka diharamkan hukumnya melakukan 5 hal ini. Yang pertama apa? Yang pertama adalah as-shalatu, salat. Maka orang yang batal wudunya atau berhadas, hadas kecil, maka di sini haram hukumnya dia untuk salat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak akan menerima salat seorang dari kalian ketika hadas sampai berwudu. Sampai berwudu. Wa tawafu, dan yang kedua adalah tawaf. Tawaf ini juga enggak boleh kalau orang hadas. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau menyampaikan at-tawafu bil baiti mithlu shalah. Tawaf di Ka'bah itu seperti salat. Ya. Dalam satu hadis. Baik, maka di situ kalau salat dipersyaratkan suci dari hadas, maka tawaf juga dipersyaratkan suci dari hadas. Ya. Dan ini pendapat jumhur dari ulama, bahwasanya tawaf dipersyaratkan apa? Dipersyaratkan suci dari hadas. Maka bagaimana kalau misalkan seorang itu tawaf, kemudian apa? Kemudian dia hadas di tengah-tengah tawafnya. Tawafnya kan 7 putaran. Misalkan dia dapat 3 putaran hadas. Terus bagaimana? Maka dia langsung keluar dari mataf, keluar dari tempat tawaf, kemudian menuju tempat wudu, dan dia berwudu dan balik. Apakah ketika balik ngulangi dari satu putaran pertama? Enggak, tapi melanjutkan putaran. Jadi kalau misalkan sudah dapat 3, maka dia melanjutkan ngitung itu putaran yang keempat. Jadi nggak usah ulangi dari awal. Kemudian wa khutbatul jum'ati, dan khutbah Jumat. Maka seorang khatib Jumat ketika dia berhadas, maka dia harus segera untuk mengambil air wudu. Kemudian kembali berkhutbah. Tidak diperkenankan seorang khatib melanjutkan khutbahnya dengan kondisi hadas. Dan ini dalam mazhab Syafi'i bahwasanya khutbah Jumat itu seperti sholat hukumnya. Maka dipersyaratnya di situ, termasuk diantaranya adalah dipersyaratkan suci dari hadas. Bagaimana kalau misalkan kita dihadas dengan tengah? Maka dia langsung stop khutbahnya. Kemudian apa? Kemudian dia ambil air wudu, kemudian kembali berkhutbah.
Jadi tidak boleh apa melanjutkan dalam kondisi hadas. Ya. Kemudian yang keempat wamasul mushafi dan menyentuh mushaf. Wamasul mushafi dan menyentuh mushaf. Ini juga tidak diperbolehkan, bahkan haram hukumnya ketika apa? Ketika berhadas. Dalilnya apa? Dalilnya adalah satu hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam dalam tulisan yang dituliskan untuk seorang sahabat Amr bin Hizam. Di situ disebutkan di antara wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antaranya adalah an la yamassal Quran illa tahir. Tidak boleh ada yang menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Juga dalil utamanya adalah ayat firman Allah Subhanahu wa taala la yamassuhu illal mutahharun yang sudah kita bahas di Bulughul Maram. Kemudian yang kelima wahamluhu dan membawa mushaf. Ya, wahamluhu dan membawa mushaf. Dalilnya apa kalau membawa mushaf? Dalilnya adalah qiyas. Kalau menyentuh saja nggak boleh, apalagi membawa. Ya, membawa. Dalam artian kalau menyentuh saja nggak boleh, apalagi mengangkatnya seperti ini. Maka ini membawa. Nah, membawa mushaf ini ada perincian yang akan beliau sebutkan. Atau ada pengecualian. Apa pengecualiannya? Illa kecuali an yakuna tabi'an. Kecuali an yakuna mushaf tadi tabi'an, menjadi pengikut. Ya, menjadi pengikut. Maksudnya apa? Maksudnya ketika seorang membawa beberapa benda, mushafnya ikut. Jadi dia membawa itu niatnya atau dia bukan hanya tujuannya membawa benda atau membawa mushaf itu. Makanya namanya mushafnya apa? Tabi'. Dia mengikuti benda-benda yang lain. Makanya dia tidak sendirian. Makanya beliau mengatakan ilan yakuna tabi'an, kecuali kalau mushafnya adalah tabi'. Ya, kecuali kalau mushafnya itu ikut benda yang lain. Seperti contohnya beliau menggambarkan ka'an yahmila, seperti dia membawa amti'atan, barang-barang, fiha di dalam amti'ah tadi, mushafun ada mushaf. Misalkan ada tas kemudian dibawa dan isinya ada beberapa benda. Ada mushaf, ada ada alat tulis, ada buku, macam-macam. Kemudian dibawa dia hadas. Bolehkah? Boleh. Berbedanya kalau tidak ada isinya kecuali mushaf. Maka diketahui ketika dia mengangkat tasnya, dia membawa mushaf. Ya, baik. Dan beliau memberikan catatan. Wa qasada hamlal amti'ati, dan memaksudkan membawa barang-barang secara mutlak. Memaksudkan membawa barang-barang secara mutlak. Fala yahrumu, maka tidak haram hina idzin ketika itu. Maka di sini beliau memberikan syarat. Kalau misalkan mushaf ini, misalkan ini mushaf ya, dibawa dengan benda-benda yang lain, maka hukumnya tidak haram. Hukumnya apa? Tidak haram. Dengan syarat ketika dia membawa niatnya secara mutlak membawa semua barang itu. Membawa apa? Semua barang itu. Maka diketahui dari apa yang disampaikan oleh beliau. Kalau misalkan dalam hati niatnya cuma membawa mushaf, meskipun di situ ada benda-benda yang lain, maka ini dihukumi tetap haram. Ya, dihukumi tetap haram. Kenapa? Karena innamal a'malu binniyat. Ya, dan ini adalah salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'i. Salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'i bahwasanya kalau misalkan dia niat membawa mushaf dalam barang-barang, maka ini juga termasuk dihitung membawa mushaf itu sendiri. Makanya tetap diharamkan. Makanya terus bagaimana solusinya? Ya ketika ngangkat ya sudah ngangkat barang kita sudah bawa tas itu. Tidak secara khusus niatnya apa membawa mushaf tadi. Baik. Kemudian beliau mengatakan qala wa syurutul wudu'i, dan syarat-syarat wudu. Ya, kemudian beliau membahas syarat wudu. Silakan dibaca. Wasyurutul wudu'i sananya, dan syarat-syarat wudu ada 8. Islam dan pensiun dan tamyiz wajibun munafi, dan tidak adanya penafian min dari nahwi haidin, semisal haid, wa masyi dzakarin, dan menyentuh zakar, wan naqa'u, dan membersihkan Wan naqa'u, dan suci atau bersih. Wan naqa'u, dan suci, amma dari apa yang yamna'u menghalangi wusulal ma'i, sampainya air ilal basyarati, ke manusia, ke basyarah kulit. Ke kulit.
wa alla yakuna dan hendaknya dia juga dan Wa alla yakuna dan tidak ada. wa alla yakuna dan tidak ada alal udwi atas bagian tubuh ma yughayyiru apa yang dapat merubah al-ma'a air wa ma'rifatu dan mengetahui kaifiyati tentang kaifiyah tata cara al-wudu'i wudu wa alla dan hendaknya tidak kita berkeyakinan fardu min furudihi dari fardunya sunnatan sebagai sunnah wal ma'ut tahuru dan air yang suci mensucikan wa yazidu wudu'u dan menambah wudu daimil hadasi secara terus daimil hadas orang yang selalu berhadas bistirati dengan syarat-syarat dukhulil waktu maksudnya waktu wa taqdimi dan mendahulukan al istinja wal muwalati dan secara berkesinambungan wa hadhil madhkuratu dan ini disebutkan dan ini yang telah disebut wa hadhil madhkuratu dan ini yang telah disebutkan surutun sebagai syarat-syarat aidan juga lil ghusli untuk mandi illa kecuali annahu bahwasanya dia yasihu sah ma'a khurujil bauli bersama keluarnya air kencing wal wudu dan wudu la yasihu tidak sah ma'a khurujihi bersama dengan keluarnya. Baik. Maka di sini pembahasan berikutnya pembahasan tentang syarat wudu. Dan syarat wudu ini sebagaimana yang terakhir tadi disebutkan, ini juga menjadi syarat mandi. Syarat wudu ini juga dianggap dalam syarat mandi. Maka nanti ketika beliau membahas mandi, maka beliau tidak membahas syarat lagi, karena kita ketahui bahwasanya syaratnya sudah disampaikan di wudu. Faqala musannif rahimahullah ta'ala wa syurutul wudu'i tsamaniyatun wa syurutul wudu'i dan syarat-syarat wudu termasuk syarat mandi. Tsamaniyatun ada 7. Yang pertama Islam. Maka tidak sah wudunya orang kafir. Kalau misalkan dia berwudu, termasuk juga mandi. Makanya pembahasan apa ini? Bulghul maram ya, mandinya orang masuk Islam. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i kan dia masuk Islam itu dilihat dulu, dia sudah pernah junub, sudah pernah wajib mandi belum sebelum ini. Kalau belum pernah wajib mandi, maka dia sunnah hukumnya mandi. Tapi kalau dia pernah junub atau pernah wajib mandi, kemudian mandi pada waktu kufurnya, waktu kafirnya, maka dia dianggap mandinya. Ketika masuk Islam, dia harus mengulangi mandi. Karena syaratnya adalah apa? Islam. Maka ini semua yang akan dibahas adalah syarat sah. Syarat sah. Ya. Baik. Yang pertama al-Islamu Islam. Ya, alasannya mengapa? Alasannya adalah karena wudhu dan juga mandi ini adalah ibadah, dan ibadah membutuhkan kepada niat. Ibadah membutuhkan kepada niat. Ya. Dan niat tidak sah kecuali dari orang yang muslim. Niat tidak sah kecuali dari orang yang muslim. Karena itu syarat niat. Ya. Kemudian wa tamyiz, syarat yang kedua adalah dia mumayyiz. Dia apa? Mumayyiz. Ya. Maka kalau ada seorang anak yang dia belum mumayyiz. Jadi di sini beliau nggak nyebut balik ya. Nggak nyebut balik dalam artian apa? Dalam artian kalau misalkan ada anak kecil yang dia belum balik, tapi dia sudah mumayyiz, wudu, dan wudu sesuai dengan fardunya, wudu sesuai dengan syaratnya, maka dia mendapatkan pahala dan wudunya dianggap sah. Misalkan arek yang cilik-cilik itu misalkan wudu, ya wudu ini benar misalkan, ya maka dianggap sah dan dia dapat pahala. Meskipun dia tidak wajib, secara asal dia sholat pun nggak wajib kan gitu, karena dia belum balik. Tapi kalau cukup tamyiz saja itu sudah sah, dianggap sah. Maka kalau anak yang belum tamyiz, maka secara asal perbuatannya nggak dianggap. Dalam artian ya wudu sama saja, wudu nggak wudu sama saja. Demikian pula mandi besar. Demikian pula apa? Mandi besar. Maka dianggap sah. Maka dianggap sah. Baik. Kemudian berikutnya, qala wa'adamul munafi. Syarat yang ketiga, wa'adamul munafi, tidak ada yang menafikan. Yang menafikan di sini adalah sesuatu hal yang bertentangan dengan wudu itu. Sesuatu yang bertentangan dengan wudu itu.
Maksudnya apa? Maksudnya dua hal ini nggak mungkin bisa disatukan. Nggak mungkin orang itu bisa wudhu ketika ini ada. Dan ketika ini ada, nggak mungkin orang itu bisa wudhu. Jadi ini nggak bisa ketemu. Ataupun mandi, sama saja. Nah, munafi di sini apa? Di antaranya min nahwi haidin, seperti haid. Ya. Wa masih dzakarin, dan menyentuh zakar. Ya. Maka kalau ada wanita haid, kemudian dia wudhu, maka wudhunya secara asal nggak apa namanya nggak dianggap wudhunya secara asal apa nggak dianggap karena haid itu ya karena haid adalah hadas inilah wudhu atau mandi itu kan baru menjadi boleh ketika hadasnya sudah habis kan gitu ketika hadasnya sudah habis maka kalau ada hadas yang sedang berlangsung kemudian dia mau mensucikan sedangkan hadasnya tetap berlangsung makanya nggak bisa sama seperti nanti beliau sampaikan seperti orang wudhu sambil kencing nggak bisa kencing itu hadas lah kamu setiap wudhu berarti batal terus ini kamu ambil kencing misalkan gimana maksudnya ya apa ya maksudnya ya gak sah gitu loh gak sah iya yang satu itu membatalkan yang satu itu mensahkan itu kan bertentangan akhirnya nggak bisa nggak dianggap maka wanita yang haid ketika mandi junub ya mandi junub mandi besar maksudnya maka nggak dianggap ya. Wa masih dzakarin ataupun yang dimaksud munafi di sini adalah dengan menyentuh zakar dengan menyentuh apa zakar maka masih menyentuh zakar ini juga munafi karena dia sebab hadas sebab hadas maka di sini haid ini untuk contoh hadas besar contoh apa hadas besar maka tidak bisa bersuci itu berlangsung bersamaan dengan hadas itu masih berlangsung ya. Kecuali nanti untuk masalah daimul hadas karena itu beda ataupun menyentuh zakar untuk contoh hadas kecil maka boleh seorang berwudu ya kemudian sambil dia memegang kemaluannya maka dianggap maka nggak dianggap. Jadi syarat yang ketiga adalah adamul munafi tidak ada hal yang bertentangan dalam artian gampangannya secara simpel dia adalah ketika dia berwudu hadasnya sudah selesai tidak berwudu dengan jalannya hadas. Syarat keempat wan naqau dan bersih amma dari apa-apa yamna'u yang menghalangi wusulal ma'i mencapainya air ilal basyarati ke kulit ya. Maka kalau ada sesuatu yang menghalangi air bisa mengenai kulit yang dimaksud di sini adalah kulit dari anggota tubuh yang wajib maka kalau wudu tangan wajah kaki ya kalau sebagian rambut ya, sebagian bisa diambil sebagian ini maka tangan misalkan tangannya ada apa namanya ada misalkan habis ngecat dan catnya demblok jadi masih ada wujud catnya itu jelas menghalangi air masuk berbeda kalau sudah dikerik dan tinggal ya sisanya saja dalam artian bekas jangan putih-putih kayak tipek gitu ya tipek kan kadang mungkin demblok tapi kalau sudah dikerik kan dia tetap masih ada putih cuma dia sudah kelihatan pori-porinya maka ini nggak masalah. Nah, para ulama juga memberikan contoh kalau misalkan wanita punya henna itu kalau demblok kemudian dia wudhu sedangkan henna masih wungkul-wungkul maka ini nggak sah. Terus bagaimana sah? Yang sah ketika henanya itu yang wungkul hilang jadi tinggal bekas-bekas yang kuning-kuning toh nah itu nggak apa-apa karena apa? Karena pori-porinya bisa terlihat atau kulitnya masih sudah apa? Kecuali kalau sudah termasuk juga kutek atau ya apa ini itu kalau misalkan dia pakai kutek yang apa itu bahannya kak Ruang ya model kayak cat ngono kan ya jadi itu kan kandel makin nggak sah kalau dibuat itu terus bagaimana ya cari kutek yang sekiranya cuma meninggalkan bekas saja seperti kutekan gaya henna misalkan bisa kutekan gaya henna ya, jadi warnanya maksudnya nggak terlalu menutupi kuku ya. Intinya di sini
air itu harus kena ke seluruh bagian yang wajib untuk dibasuh dari kulitnya. Syarat yang 5, wa an la yakuna, dan tidak ada alal udwi pada anggota tubuhnya ma sesuatu yughayyiru yang bisa merubah alma air. Ya. Tidak ada sesuatu yang bisa merubah air. Ya. Contohnya misalkan apa? Contohnya misalkan ada tinta, misalkan ada tinta yang masih basah dan cukup banyak di tangannya. Ya, saling dulu. Ketemu lihat. Ketemu lihat ya. Apa ini? Cek. Masih rata. Ya, rata. Si. Iki kok cek. Cek. Sama ya. Mas anu padahal. Cek. Kamu wis. Baik, lanjut. Jadi syarat berikutnya apa? Syarat yang berikutnya wa alla yakuna 'alal udwi ma yughayyiru ma yang merubah air. Jadi kalau misalkan ada yang merubah air, misalkan ada ya ada tinta yang ece alas misalkan. Kemudian kita wudhu. Kemudian ketika wudhu kita langsung menyiramkan air ke tangan kita sehingga air tadi bercampur dengan tinta dan menjadi hitam. Kemudian kita gunakan untuk basuh tangan tadi dan kita hanya mencukupkan sekali, maka ini nggak sah wudhu. Kenapa? Karena air yang kita siramkan tadi sudah bercampur. Nah, kita tahu ketika bercampur ini menjadi air yang air yang mutaghayyir, air yang berubah karena sebab sesuatu yang suci, maka dia tidak bisa mencucikan. Bolehnya apa? Bolehnya ya dibersihkan dulu, kemudian baru disiram. Ya, sehingga apa Kak? Langsung disokno kabeh, diosok-osok enggak. Kecuali kalau setelah itu dia menyiram dengan air yang kedua. Ketika semuanya sudah bersih, maka air yang kedua lah tadi yang dianggap sebagai pensuci, bukan air yang pertama, karena air pertama enggak ada. Baik. Kemudian syarat berikutnya wa ma'rifatu kaifiyatil wudu, dan mengetahui tata cara berwudu. Maka wudunya seorang tidak sah ketika dia tidak mengetahui tata cara berwudu. Kenapa? Karena syarat dari wudu adalah niat. Dan di antara syarat niat adalah mengetahui hal yang akan dia kerjakan. Kan nggak mungkin orang berniat atas hal yang dia tidak ketahui. Orang berniat itu kalau dia tahu apa yang akan dia kerjakan. Maka ini syaratnya apa? Dia tahu gimana cara berwudu. Ya. Nah, kalau dia tidak tahu cara berwudu, tidak sah wudunya. Nah, kalau misalkan ditanya apakah maksudnya di sini mengetahui secara rinci? Enggak, yang penting tahu secara umum saja. Yang penting tahu apa? Secara umum. Syarat berikutnya, syarat yang ketujuh wa alla ya'taqida, dan tidak meyakini fardhon, salah satu fardu. Ya, salah satu fardu min furudihi, dari fardu-fardu wudu atau fardu-fardu mandi, sunnatan, sebagai satu sunnah. Maka di sini syarat berikutnya, seseorang ketika wudu itu tidak boleh meyakini sesuatu fardu secara khusus, secara spesifik dia adalah hukumnya sunnah.
Karena seorang tergantung niatnya. Ya, ketika dia tahu dia itu adalah sunnah, maka kita katakan ini hukumnya aslinya fardu. Ketika Anda meyakini ini sunnah, maka berarti Anda meyakini bahwasanya ini boleh ditinggalkan, sedangkan itu tidak boleh ditinggalkan. Maka syarat dari niat adalah al-jazm, keyakinan dalam sesuatu hal. Maka kalau kita berkeyakinan pada suatu hal itu bisa ditinggalkan, sedangkan aslinya dia nggak boleh sama sekali ditinggalkan, maka nggak sah niatnya. Maka di sini ada beberapa kondisi. Kondisi yang pertama, seorang itu meyakini secara khusus dari satu kegiatan itu sebagai sunnah, padahal dia fardu. Maka di sini tidak sah wudunya. Tapi kalau misalkan dia meyakini secara umum bahwasanya di wudu ini ada yang sunnah, ada yang fardu. Secara umum tapi nggak spesifik menentukan. Nah, kalau secara umum wudunya tetap sah. Wudunya apa? Tetap sah. Ya. Atau meyakini secara umum wis kabeh fardu. Kabeh apa? Fardu. Maka wudunya sah. Ya, yang keempat, gambaran keempat, dia meyakini semuanya sunnah, maka nggak sah. Karena nggak mungkin semuanya sunnah. Kenapa fardu nih? Baik. Jadi yang dimaksud di sini wala ya'taqida fardhan min furudhihi sunnatan, ini bisa dua bentuknya. Yaitu apa? Tidak meyakini fardu secara spesifik atau tidak meyakini wudu secara keseluruhan bahwasanya semuanya sunnah. Ya. Kemudian berikutnya wal ma'ut tahur wal ma'ut tahuru, dan air yang suci mensucikan. Maka kalau misalkan menggunakan air yang suci saja tidak mensucikan, ya maka tidak sah, jelas ya. Maka tidak sah, apalagi air yang najis. Baik, ini semua bagi orang yang kondisinya normal. Ya. An? Umairah lho. An? Nah, ini semua bagi orang yang kondisinya apa? Normal. Dalam hal ini ada orang yang disebut daimul hadas. Apa daimul hadas? Daimul hadas berasal dari dua kata, daim dan ahdas. Daim berasal dari kata dama. Dama yadumu, daiman. Selalu, ya, daiman abadan, selalu. Al hadas ya hadas, berarti orang yang selalu berhadas. Para ulama memberi contoh dua. Bisa jadi orang yang beser atau orang yang istihadah, keluar darah terus. Ya. Orang beser ya tahu, keluar kencing terus ya, keluar kencing terus. Nah, orang yang beser ini secara asal dia nggak sah kalau wudu. Kenapa? Karena tadi syaratnya sah adalah adamu al-munafi, nggak ada yang berlawanan. Iya, ingat. Jadi nggak berjalan wudu itu dengan berjalannya hadas, kan ya? Tapi ini gimana? Maka beliau mengatakan, qala wa yazidu, dan menambahi wudu daimil hadas, wudunya orang yang daimul hadas dengan tambahan syarat. Apa syaratnya? Bistirati, dengan syarat. Yang pertama, dukhulil waktu, masuknya waktu. Karena wudunya orang yang daimul hadas itu sifatnya darurat. Sifatnya darurat. Dia disahkan oleh syariat, tapi bukan disahkan secara asal. Karena secara asal nggak sah. Tapi disahkan karena darurat. Karena darurat. Disahkan karena darurat. Maka darurat itu tidak terjadi kalau yang menyebabkan darurat itu belum ada. Darurat tidak terjadi kalau yang menyebabkan darurat belum ada. Maka yang dimaksud di sini darurat itu muncul kapan? Ketika masuknya waktu sholat. Kenapa? Karena kalau belum masuk waktu sholat, maka secara asal nggak ada kewajiban dia untuk bersuci. Ya, secara asal tidak ada kewajiban dia untuk apa? Bersuci. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an menyebutkan bahwasanya idza kuntum ila shalah, jika kalian hendak untuk sholat. Baru Allah menyebutkan tentang wudu.
Maka kedaruratan wudu itu terjadi ketika apa? Masuknya waktu sholat. Maka ini syarat yang pertama tambahan untuk daimul hadas. Masuknya waktu sholat. Maka kalau ada orang yang sholat zuhurnya masuk jam 12. Dia daimul hadas tapi sudah wudu jam setengah 12 misalkan. Atau jam 12 kurang 10. Maka kalau masuk waktu sholat, dia harus ngulangi wudunya. Dia harus ngulangi wudunya. Yang kedua, wa taqdimil istinja'i, dan mendahulukan istinja. Dalam artian, kita sudah tahu tak bahas nih salah ya. Misalkan wong buang air, kurung cewek misalkan, oleh wudu. Boleh wudu. Kenapa? Karena itu hadasnya sudah selesai. Hadas itu kan keluarnya. Capete itu duduk hadas, itu najis. Ya, bedakan antara hadas dengan najis. Hadasnya sudah selesai, maka dia sah-sah saja. Tapi masih ada najis. Najis nggak membatalkan wudu. Tapi kalau daimul hadas, dia buang air dan belum istinja, kemudian wudu dulu, maka nggak sah. Mengapa nggak sah? Karena dia wudu dalam kondisi daimul hadas itu sudah rukhsah, sudah sebuah keringanan oleh syariat. Ya, sebuah keringanan oleh syariat. Maka kalau ditambahi dia masih ada najis pada tubuhnya, itu malah menambahkan tingkat keparahan pada dirinya. Dia mengumpulkan dua kotoran hadas dan kotoran najis. Maka hendaknya dibersihkan dulu najis. Para ulama tidak boleh tidak mengesahkan wudunya daimul hadas yang masih ada apa? Yang masih ada najisnya ketika dia habis buang air. Syarat yang ketiga wal mualati, dan mualah. Mualah itu berkesinambungan. Maksudnya apa berkesinambungan? Perlu kita perhatikan. Daimul hadas, ketika dia berwudu, dia harus segera melakukan aktivitas berikutnya tanpa ada jeda yang terlalu panjang. Antara apa aktivitas berikutnya? Yang pertama, antara kalau misalkan ini soalnya daimul hadas kan ada dua ya. Ada yang beser, ada yang istihadah. Ini kalau istihadah ya. Kalau istihadah ada beberapa hal yang harus mualah. Kalau istihadah yang pertama, sebelum dia wudu, dia harus bersihkan dulu farjinya. Dibersihkan farjinya, kemudian dibebet. Nah, setelah bebet itu langsung wudu. Gak boleh setelah itu dijeda dengan jeda yang cukup panjang, kemudian baru wudu, gak boleh. Ya. Kalau dijeda, maka harus dilepas lagi bebetannya, langsung apa? Diresihi. Ya. Jadi apa? Setelah bebet, kemudian langsung wudu. Nah, ini harus langsung mualah, berkesinambungan. Setelah wudu, langsung sholat. Boleh dijeda antara wudu dengan sholatnya dengan hal-hal yang memang dibutuhkan untuk sholat. Misalkan apa? Misalkan pakai pakaian, memakai wewangian, atau yang semisalnya. Jangan jeda yang tidak terlalu panjang. Demikian pula orang yang beser. Maka orang yang beser maka dibersihkan dulu. Kalau misalkan celananya ada apa jenenge ono uyuwe misalkan, ada bekas-bekas basahan bibitnya, maka itu dibuang, nggak boleh tetap digawe ya. Kalau tetap digawe, orang beser itu dia dibuang terus pakai yang baru. Kemudian setelah itu langsung wudu. Dan dibiarkan. Jadi sama seperti head tadi, dibersihkan dulu farjinya. Kemudian baru itu langsung wudu. Nah, kalau misalkan setelah diganti misalkan celananya, kemudian dia duduk-duduk nyantai sih ya, ngopi-ngopi sih lah, mangan sih. Kemudian dia mau habis itu mau wudu. Kuwi nang kene wis kemblom maneh. Wis terus maneh. Maka harus diganti. Kenapa? Karena dia enggak mualah. Harus mualah. Antara mengganti celananya tadi kemudian apa? Dia wudu, kemudian langsung apa? Ya. Dan beliau mengatakan qala wa hadhi madhkuratu, dan disebutkan ini syurutun, dia adalah syarat aidan juga lil ghusli, untuk mandi. Jadi semua syarat ini juga syarat untuk apa? Mandi. Illa, kecuali. Beliau menyebutkan kecuali annahu, bahwasanya yasihu, sah mandi, yasihu fa'ilnya al-ghusl, sah mandi ma'a khurujil bauli, ketika keluarnya kencing.
ketika keluarnya kencing. Demikian juga dengan hadas kecil yang lainnya. Jadi termasuk juga apakah sah mandinya seorang ketika dia juga memegang kemaluannya? Misalkan dia mandi kan, yur gini kan sambil memegang kemaluannya, apakah sah? Karena dia hadas besar. Ya. Dan hadas besar ada penyebabnya. Ya. Dan ini adalah hadas kecil. Hadas kecil enggak berpengaruh pada hadas besar. Ya, tidak berpengaruh pada hadas besar. Makanya kalau dalam pembahasan fikih, kalau seorang misalkan keluar air mani tanpa melakukan hadas kecil, misalkan dengan melihat atau mimpi keluar air mani. Ya. Kalau mimpi batal karena tidur ya. Kalau ini misalkan dengan melihat tiba-tiba keluar air mani. Ya, atau mungkin karena penyakit tiba-tiba keluar air mani. Dia nggak tidur, tapi habis wudhu. Apakah batal wudhunya? Enggak. Wudhunya nggak dianggap batal oleh para ulama. Jadi ala kulli hal, kalau mandi, ketika mandi besar, kemudian melakukan hadas kecil, mandi besarnya nggak dianggap batal. Karena hadas kecil tidak membatalkan mandi. Yang membatalkan mandi apa? Hadas besar. Maka tadi itu untuk hadas besar. Ya, itu contoh hadas besar yang wajib mandi. Maka di sini khurujul baul ini salah satu contoh. Ya, salah satu apa? Contoh. Maka kalau misalkan mandi dengan memegang kemaluan dan dia hadas kecil, nggak masalah, nggak batal. Baik. Sedangkan apa? Wal wudu dan wudu la yasihu tidak sah ma'a khuruji, bersama dengan keluarnya kencing. Karena keluarnya kencing itu membatalkan wudu. Nggak mungkin melakukan sesuatu untuk mensucikan, sedangkan membatalnya keluar terus. Nah, ini suatu hal yang apa? Bertentangan. Dan sampai sini insya Allah pembahasan berikutnya pembahasan tentang mandi besar. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta